ASI kan tujuannya tidak hanya untuk memberikan kepada bayi, bisa jadi misalnya dalam kasus payudara yang bengkak diperah untuk mengurangi pembengkakan di payudara dan tidak bertujuan untuk diberikan kepada bayinya. Hai Mams, perkenalkan saya Dr. Sarah Elis Wiono, konselor laktasi di RSIA Bina Medika. Jadi untuk cara menyimpan ASI yang benar, pertama kali bisa diperhatikan dulu dari kebersihan, terutama saat sedang memerah ASI. Itu bisa dengan tangan atau misalkan menggunakan pompa, diperhatikan dulu kebersihannya. Kemudian penyimpanannya dilakukan di wadah yang memang khusus untuk penyimpanan ASI perah. Setelah itu diperhatikan juga suhu penyimpanannya agar sesuai. Misalnya untuk ASI perah yang disimpan di ruangan terbuka itu bisa dalam waktu 4 jam. Untuk yang disimpan di cool box bisa dalam 24 jam. Untuk di dalam kulkas bisa tahan sampai sekitar 4 hari. Lalu untuk di freezer yang terpisah dari kulkas, maksudnya freezer yang memang 2 pintu, itu bisa tahan kira-kira 3-6 bulan. Jadi disesuaikan juga waktu penyimpanannya dengan metode penyimpanan. Oke, jadi untuk membedakan ASI yang sudah rusak dengan ASI yang masih baik, itu sebenarnya prinsipnya seperti susu pada umumnya. Jadi ASI yang sudah tidak baik itu biasa akan berbau, bisa berbau asam, dan juga ketika dirasa, rasanya itu juga rasa basi atau rasa asam. Ya, jadi pada prinsipnya Mams perlu melakukan penyimpanan ASI jika memang tujuan memerah ASI adalah untuk diberikan kepada bayinya atau kepada anaknya. Karena memerah ASI kan tujuannya tidak hanya untuk memberikan kepada bayi, bisa jadi misalnya dalam kasus payudara yang bengkak diperah untuk mengurangi pembengkakan di payudara dan tidak bertujuan untuk diberikan kepada bayinya. Namun jika memang bertujuan untuk diberikan kepada bayinya, perlu disimpan sesuai dengan penyimpanan yang baik dan benar. Ketika akan menyimpan ASI, yang pertama perlu diwaspadai adalah kebersihan. Jadi kebersihan itu dimulai dari proses saat sedang memerah ASI atau sedang pumping, kebersihan saat menyimpan, memasukkan ke wadah, dan juga setelahnya saat menghangatkan ASI untuk kembali diberikan kepada bayinya. Kemudian selain kebersihan perlu diperhatikan juga suhu penyimpanan, karena berbeda suhu itu akan berbeda ketahanan ASI-nya. Jadi disimpan sesuai dengan suhu dan diberikan dalam jangka waktu sehingga ASI-nya masih kualitas terbaik untuk bayi. Ya, untuk ibu-ibu menyusui tentunya ingin memberikan ASI yang berkualitas paling baik untuk anaknya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan memperhatikan pola